Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Khususnya dari Kabupaten Brebes sendiri dan lebih khusus lagi dari guru-guru matematika di SMA Kabupaten Brebes ini. Sebenarnya forum ini terbuka untuk umum karena memang sudah di-upload di platform Merdeka Mengajar. Jadi semua orang, semua guru dari lintas mapel manapun bisa mendaftar untuk mengikuti webinar kali ini. Dan topik kali ini pun sebenarnya tidak khusus matematika. Jadi topik hari ini kita insya Allah akan membahas terkait optimalisasi pemanfaatan PMM dan merancang aksi nyata. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya Bapak M. Faisal Abdu dari instansi, saya guru matematika juga dari instansi SMA Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes. Yang terhormat Bapak Winarno MPD selaku Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes. Yang terhormat juga Bapak Dr. Ihdi Amin MPD selaku narasumber hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semua dari seluruh Nusantara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada webinar perdana. Ini kebetulan webinar perdana Komunitas Belajar MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes. Yang insya Allah kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan serupa seperti ini, lebih khususnya membahas terkait Merdeka Belajar. Untuk acara yang pertama, acaranya adalah pembukaan. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga sambutan Ketua MGMP Bapak Winarno. Yang keempat perkenalan moderator. Kemudian yang kelima pembacaan CV oleh narasumber, oleh moderator. Lalu yang keenam pemaparan materi langsung oleh narasumber. Dan yang ketujuh nanti ada sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir ada simpulan dan penutup. Mari kita buka acara webinar perdana Komunitas Belajar MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes pada hari Rabu ini tanggal 28 Desember tahun 2022 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, Bapak Ibu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu semua untuk bersikap tegak dan izinkan saya men-share screen. Sudah tampil Bapak Ibu semua? Pak Gilang? Ya sudah. Baik, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu mengambil untuk sikap tegak. Hiduplah negaraku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Hidupnya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Masuk ke acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes, Bapak Winarno MPD. Mohon izin terlebih dahulu mengecek apakah Bapak Winarno sudah hadir dalam forum webinar ini. Assalamualaikum Bapak Winarno. Bapak Winarno. Monggo Bapak Winarno. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin rasulullah bil huda wa dinil haq. Jadirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida ma'bad. Pada yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ikhdi Amin MPD, segenap pengurus MGMP SMA Kabupaten Brebes, teman-teman peserta webinar sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, saya cintai. Teman-teman sekalian, marilah kita memanjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berjumpa di virtual dalam rangka webinar perdana grup PMM Matematika SMA Kabupaten Brebes. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah eranya kita digitalisasi, sudah eranya kita berselancaria, berliterasi dalam rangka untuk yang pertama mendukung, mengoptimalisasikan kebijakan pemerintah. Yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, terutama di sosial dan terutama pada aspek kompetensi profesional. Bapak Ibu, jauh sebelumnya kita sudah launching terkait dengan grup di PMM MGMP Matematika Kabupaten Brebes. Bapak Ibu bisa nanti optimalisasikan di grup ini, optimalisasi grup ini dalam rangka untuk berbagi ilmu, berbagi kegiatan, dan untuk mengasah kompetensi kita. Maka ini kita launchingkan juga kegiatan perdana kita, yaitu webinar optimalisasi PMM dan bagaimana sih aksi nyata yang bisa tervalidasi. Nah, kita menghadirkan sosok Kepala SMA Negeri 1 Pak Guyangan, Bapak Dr. Ikhdi Amin MPD. Beliau selaku juga Kepala Sekolah Penggerak. Beliau juga punya banyak pengalaman, termasuk kemungkinan bisa berbagi terkait dengan bagaimana sih ketika kita bisa tervalidasi aksi nyata yang kita lakukan.
Bapak Ibu perlu saya juga mengingatkan bahwa perlu kiranya Bapak Ibu bukan hanya sekedar membuka, Bapak Ibu bukan sekedar hanya menjadi pengamat. Ketika Bapak Ibu menggunakan PMM, ya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu juga silakan bisa memulai mengerjakan per topik, modul dan sebagainya sampai melakukan aksi nyata. Sehingga aksi nyata bagaimana yang aksi nyata yang tervalidasi. Nah, inilah kita menghadirkan Bapak narasumber kita Dr. Ide Amin, MPD. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu pada kita sehingga kita bisa merujuk dan kita bisa melakukan hal yang sama yang sekiranya kita bisa mengoptimalisasikan kompetensi kita dan kita bisa senyambang mengikuti dan kebijakan serta kita bisa mengasah selalu Kameranya kemampuan kita tidak terdeteksi gitu, sebagai Pak. guru. Di zaman digitalisasi ini kita sudah selayaknya untuk senantiasa mengasah diri kita. Nah, ini maka kita menghadirkan di dalam para pengurus dalam reshuffle kemarin menghadirkan tokoh-tokoh digitalisasi. Banyak yang saya munculkan termasuk Mas Faisal, Mbak Dian, terus Mas Ilham, Kalau sempat Ayu. itu, Nah, marilah kita bergabung, kita optimalisasikan, kalau kita keluar tingkatkan dulu terus join bagaimana lagi gimana? komunitas kita, terutama di MGMP Matematika Kabupaten Brebes bisa berkontribusi terhadap kemajuan kompetensi di sekitar kita. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan. Syukurnya kita bisa turut serta dalam memajukan kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita bisa mengasah diri kita dan kita bisa mengoptimalisasikan kemampuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah selalu Bapak Ibu dan tetap semangat untuk mengasah kompetensi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winarno, pesannya selalu tetap semangat dan bahagia nih Pak. Ya. Salam dan bahagia. Oke. Lanjut Bapak Ibu guru hebat semua. Acara berikutnya adalah izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, pada acara webinar kali ini. Dari anak nih. Baik. Pada acara webinar hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Dian Setiawati SPD. Beliau merupakan guru matematika juga dari SMA Negeri 1 Brebes, tentunya dari Kabupaten Brebes. Nantinya setelah ini jalannya acara webinar kali ini sepenuhnya akan dimoderatori oleh Ibu Dian Setiawati SPD. Kepadanya dipersilakan. Monggo Ibu Dian Setiawati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Faisal atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik ya tentunya. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Dian Setiawati yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Di webinar kali ini yang merupakan webinar perdana dari komunitas belajar PMM MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes. Akan dibahas materi terkait optimalisasi pemanfaatan PMM dan merancang aksi nyata. Bapak Ibu di sini tentunya semuanya sudah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar nggih. Ada yang mungkin masih kurang beberapa topik, ada yang sudah menyelesaikan ke-11 topik. Terus ada juga yang
sudah mulai mempraktikkan aksi nyata, terus ada yang sudah divalidasi sampai mendapatkan sertifikat, tapi banyak juga yang sudah mengupload aksi nyata namun belum divalidasi karena masih memerlukan perbaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui dan mendalami bagaimana sih cara merancang aksi nyata yang bisa lulus validasi. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara memanfaatkan PMM agar lebih optimal. Nah, semua itu akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Pak Iji Amin. Nah, sebelum ke acara inti, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita kali ini. Izin saya share screen Ibu Dian, sembari di share screen. Oke, monggo Bu Dian. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Ikhti Amin MPD yang sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, Brebes. Nah, beliau beralamat di Jatisawit Bumiayu, Brebes. Kemudian sebelum menjabat di SMA 1 Paguyangan, beliau menjabat sebagai kepala di SMA 1 Bantar Kawung, yaitu pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian di SMA 1 Kersana pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Pendidikan D3 beliau tempuh di IKIP Semarang, S1 di UT atau di UPBJJ Purwokerto, kemudian S2 dan S3-nya di Universitas Negeri Semarang. Nah, karya ilmiah beliau di sini banyak sekali ya yang sudah disusun, ada 10. Yang pertama ada Measuring the Ability of Metacognition on Mathematics Learning in High School yang diterbitkan di International Conference on Mathematics Science and Education 2015. Nah. Kemudian yang kedua ada analisis metacognitive skill or learning mathematics in high school. Kemudian ada PML learning model. Terus pengembangan kinerja metakognitif peserta didik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kolaboratif melalui penerapan RPP model pembelajaran PME. Kemudian pada tahun 2020 ada buku yang beliau susun dengan judul Model Pembelajaran PME, Planning, Monitoring, Evaluating. Peningkatan kinerja, metakognitif, pemecahan masalah, dan karakter. Kemudian yang pada tahun 2016 ada laporan PTS. Ini meningkatkan kinerja guru melalui angket kinerja guru berbasis peserta didik di SMA 1 Kersana. Ya. Kemudian yang terakhir di tahun 2000, sambil menunggu Pak Edi Amin sudah siap. Ya. Sudah siap. Yang terakhir di sini ada SULAK, Supervisi Lokakarya dan Komunitas Belajar. Di sini ini merupakan best practice dalam rangka lomba apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Nah, sebelum ke materi, info untuk peserta untuk mengisi daftar hadir agar bisa dapat sertifikat nih. Linknya nanti akan di-share di chat. Kemudian jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab atau ditulis diketik di kolom chat. Nah, sebelum ke sharing inti kita lakukan sesi foto terlebih dulu nggih. Silakan Bos bisa tolong dibantu screenshot. Baik. Nah, monggo Bapak Ibu semua untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena akan saya screenshot dari sini. Monggo Bapak Ibu semua untuk bersiap dan mengaktifkan kameranya.
Saya tunggu 10 detik ya Bapak Ibu. 10, monggo kameranya dinyalakan nggih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari Bapak Ibu, saya screenshot nih Bapak Ibu. 1, 2, 3, cekrek. Ganti gaya Bapak Ibu. Ganti gaya. Mari, 1, bisa literasi, bisa. Ya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3, cekrek. Terima kasih Bapak Ibu semua. Monggo Ibu moderator bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Narasumber kita Pak Idi sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti di sesi pertama ini Pak Idi akan memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit nih. Nanti kemudian dilanjut sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dengan para peserta webinar. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Idi untuk memaparkan materinya. Monggo Pak. Jadi saya mau kita ada kekerasan. Oh ya, sana Apa ini bisa dimulai? Materi sudah kelihatan apa belum itu Mbak Dian? Materinya. Sampun Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya. Bentar, ini kok. Bentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memaparkan materi terkait dengan masalah upgrading kompleks belajar dan optimalisasi pemanfaatan PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, kedengaran suaranya Bapak Ibu nggih? Kedengaran Pak. Kedengaran, oke. Terima kasih, saya akan lanjut. Ini materi ini merupakan hasil dari kegiatan upgrading kebetulan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Tengah ya, yang saya laksanakan di Solo sekaligus sebagai pengalaman baik gitu dari saya terkait dengan masalah kegiatan operasional komunitas sekaligus kegiatan menyelesaikan pelatihan mandiri Bapak Ibu guys. Jadi nanti barangkali kalau ada kekurangan dan sebagainya saya maaf karena ini merupakan praktek langsung dari saya Bapak Ibu. Ini terkait dengan masalah pelatihan mandiri yang saya laksanakan. Bapak Ibu, saya mungkin akan mulai dari ini materi untuk materi yang saya ya bisa ya. Sakit Pak. Sakit Pak Idi, monggo. Sakit ya. Ini kok nggak bisa bergerak nanti sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ini belum bisa bergerak di saya ini materinya belum bisa berpindah. Ya monggo Pak, monggo ditunggu. Belum atau bisa berpindah. Ulangi Kalau share screen, Google Pak. Meet, Diulangi. Google Meet, Ribbon, bagaimana? Share screen, diulangi lagi. Share screen-nya di stop dulu, kemudian Stop Pak dulu, Idi oke. Amin present dulu. Pak. PowerPoint-nya di presentasi di slideshow dulu, kemudian baru share screen ulang. Oke, ini sudah. Sudah kelihatan, Pak Faisal? Sedang Pak. Sudah? Kelihatan? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya kami mengawali kegiatan optimalisasi ini memang karena adanya instruksi dari Jaktin ya di wilayah kami yang memang mengharuskan Bapak Ibu guru di tempat kami untuk segera login dan menyelesaikan pelatihan mandiri lah gitu dengan target-target tertentu. Sehingga saya terus terang berkepentingan untuk melakukan kegiatan ini dengan seoptimal mungkin begitu. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari sebenarnya apa itu komunitas ya. Bicara mengenai upgrading komunitas berarti kan kita mulai dari pemahaman kita ya tentang apa itu komunitas.
Nah, komunitas itu dalam hal ini dapat diartikan dari adalah merupakan kelompok guru atau tenaga pendidikan dan pendidik lainnya yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak baik pada hasil belajar murid. Dalam hal ini definisi pertama yang saya ambil ini kata kuncinya ya harus berdampak pada hasil belajar murid Bapak Ibu. Jadi hadirnya komunitas kita ini itu harus berimpak secara langsung pada hasil belajar murid. Dan pada yang sekarang sedang bergulir itu kita menggunakan definisi yang kedua Bapak Ibu, bahwa komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian pada yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama pada implementasi kurikulum merdeka. Dan kalau dilihat dari dua definisi ini tentu berarti tujuan utama dari kita hadir sebagai komunitas itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah mensukseskan implementasi kurikulum merdeka, yang kedua adalah harus berdampak pada hasil belajar murid gitu. Nah, dalam konteks ini maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan kombel. Ya, ini di PMM kita sudah melihat ada banyak sekali kombel Bapak Ibu. Nah, cuman tentu kita harus berupaya untuk bagaimana kombel yang kita buat itu supaya manfaat. Sebenarnya yang dikehendaki pemerintah itu tentu kombel itu tidak harus yang bersifat normatif yang ada di PMM gitu, tapi juga bisa bersifat yang formal begitu, yang tidak formal lah yang bisa kita selenggarakan sendiri di sekolah masing-masing. Nah, manakala kita memaknai kombel itu sebagai sesuatu yang formal yang ada di Halo Pak Idi Amin. yang ada dalam komunitas kita atau masyarakat luas. Nah, yang kedua, kita bisa manfaatkan untuk berbagi karya dan produk pembelajaran. Kita tahu di PMM itu ada fitur berbagi karya dan itu bisa kita manfaatkan sekali untuk bisa mengefektifkan kombel kita. Nah, dalam konteks yang lebih luas ini agar kombel itu bisa efektif ya, dan kontinu bisa berjalan terus-menerus dan ini menjadi PR kita bersama, terutama yang ada di lingkungan pendidikan formal. Ini sebaiknya itu dilaksanakan secara terencana, terjadwal. Dan selanjutnya kalau ini merupakan agenda resmi itu atau mungkin harus kita resmikan Bapak Ibu, maka agenda ini harus bisa kita masukkan dalam RKT dan RKS sekolah, RKS gitu. Karena ini juga tentu terhubung dengan program pemerintah sekarang terkait dengan masalah perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Jadi sehingga mana kombel ini bisa menjadi alat instrumen sekolah lah seperti itu yang bisa digunakan itu kan untuk kebaikan sekolah itu untuk transformasi pembelajaran sehingga pada gilirannya nanti semuanya bisa meningkatkan hasil belajar murid. Oleh karena itu pada slide ini saya ingin mengajak itu kepada seluruh yang hadir di sini terutama untuk pengelola kombel ya, sebaiknya tentu kombel yang panjenengan miliki itu harus bisa terkoneksi dengan kebijakan sekolah begitu sehingga bisa dimasukkan ke dalam RKT atau RKS. Selanjutnya Bapak Ibu, nah untuk produk berbagi karya itu nanti terkait dengan masalah berbagi karya. Nah ini tentu tadi pemanfaat kombel kan salah satunya dengan menggunakan dimanfaatkan untuk berbagi karya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload ya apapun karya Bapak Ibu tentu yang terkait langsung dengan pembelajaran. Gitu. Nah dalam hal ini apabila kita ingin membuat produk berbagi karya maka ada beberapa catatan penting. Ini terutama apabila berbagi karya itu kita buat dalam bentuk video Bapak Ibu. Yaitu tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengembangan produk berbagi karya itu harus memenuhi kaidah STAR. Yang pertama STAR itu singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan risal atau refleksi.
Situasi berarti apa yang kita video atau produk yang kita buat itu di dalamnya harus memuat itu cerita tentang situasi awal dan tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ingin kita capai, yang akan kita capai. Yang kedua, tentu produk berbagai karya itu juga harus menjadi bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di dalamnya itu tidak hanya berisi masalah produknya saja langsung, tetapi juga kita bisa membuka prolog begitu Bapak Ibu ya, dalam bentuk misalkan kalau bentuk video ya, itu kita bisa menceritakan prolognya dulu tentang situasi awalnya bagaimana, itu tujuan yang akan dicapai atau ingin dicapai bagaimana. Kemudian kita juga menceritakan tantangan apa yang kesulitan apa yang di situ harus nanti kita akan selesaikan. Itu sebagai prolognya diharapkan memuat seperti itu. Sehingga di bagian yang ketiga, di bagian aksi itu nanti nyambung. Gitu. Pada bagian ini kita diminta untuk menceritakan strategi dan aksi yang dilakukan ya, dalam rangka menyelesaikan tadi tantangan atau kesulitan atau hal-hal yang kita hadapi itu. Dan yang terakhir di bagian produk itu tentu harus menjadi bagian yang menceritakan bagaimana reaksi atau hasil dari apa yang kita lakukan, bagaimana dampak dan perubahannya, terutama terkait dengan masalah pembelajaran gitu. Nah, ini menjadi produk yang standar produk ya, kalau manakala kita akan membuat satu produk yang akan kita upload ke dalam PMM ya, ke dalam fitur berbagi karya Bapak Ibu. Pada prinsipnya mengefektifkan Kombel itu ya pada akhirnya nanti PR-nya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi PMM seperti itu, karena di dalam PMM itu ada banyak sekali fitur-fitur dan salah satunya adalah fitur komunitas itu Bapak Ibu. Nah ini kira-kira terkait dengan masalah efek optimalisasi Kombel itu seperti itu. Nah kemudian terkait dengan masalah aksi nyata ini memang di lingkungan kita banyak sekali teman-teman yang sudah membuat aksi nyata tetapi ternyata setelah sekian waktu kita tunggu itu ternyata kemudian harus kita perbaiki harus kita perbaiki. Nah tentu ini catatan-catatan ini yang mengilhami barangkali pertemuan hari ini. Bagaimana supaya aksi nyata kita ini nanti bisa dapat dinilai lah sehingga nanti menghasilkan sertifikat. Saya pribadi sampai dengan hari ini sudah melaksanakan 7 pelatihan, 6 sudah saya buatkan aksi nyatanya. Nah, 2 ini sedang menunggu validasi, sedangkan 4 sudah lolos, sudah ada sertifikat. Dan ini kalau bicara masalah timing, Bapak Ibu, masalah waktu, ini sebenarnya durasi waktu untuk 1 kali pelatihan kan lama ya di dalam petunjuk pada saat kita melakukan pelatihan mandiri itu kan biasanya ditekankan kurang lebih antara 20 hari sehingga kegiatan pelatihan mandiri itu sebenarnya merupakan kegiatan yang bersifat panjang, tidak bisa buru-buru tidak bisa buru-buru. Ya, dalam logika saya ya berarti dalam waktu 20 hari itu kegiatan 1 pelatihan, kalau saya mengikuti pelatihan selama 6 kali berarti kan 6 kali 20 hari 120 hari 4 bulan. Sehingga memang saya melakukan penelitian itu memang kurang lebih sudah untuk 4 sertifikat itu kurang lebih selama 4 bulan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dari 6 itu yang 4 sudah dinyatakan lolos begitu. 2 lolos secara langsung, memang yang pelatihan 1-2 itu memang harus direvisi, tetapi alhamdulillah sudah clear. Yang 2 itu lolos langsung. Nah, dalam hal ini apa yang saya lakukan Bapak Ibu itu berdasarkan hasil pelatihan upgrading di Jawa Tengah dan sekaligus juga praktek yang saya lakukan dalam hal membuat aksi nyata itu saya melampirkan sekurang-kurangnya memuat 3 file. Kebanyakan Bapak Ibu hanya 1 file saja atau mungkin 2 file utama padahal diharapkan itu kalau ingin lolos itu sekurang-kurangnya ada 3 file Yang pertama adalah file dokumen materi. Nah, file dokumen materi itu tentu tergantung dari kegiatannya. Nanti kegiatan tidak harus pengimbasan
begitu. Tentu tidak harus pengibasan. Nah, dalam hal kegiatan itu tentu tergantung dari tupoksinya kita masing-masing. Untuk saya yang berposisi sebagai kepala sekolah, tentu akan lebih banyak dalam bentuk pengimbasan, meskipun dalam perintah aksi nyata itu sendiri tidak harus pengimbasan, Bapak Ibu. Pengalaman saya di aksi nyata tentang perencanaan perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, di situ yang diminta diharapkan itu berbentuk FGD, Bapak Ibu, diskusi, ya bukan pengimbasan, diskusi membedah RKT, RKS, kita ceritakan dan selanjutnya hasil diskusinya seperti apa. Nah, hasil diskusi itu yang kita tangkap sebagai dokumen materi, Bapak Ibu, sehingga aksi nyata itu tidak harus dalam hal membuat aksi nyata dokumen materi itu nanti panjenengan dicermati itu di situ pilihan-pilihan aksi nyatanya itu apa. Yang paling sering itu kebanyakan memilih menggunakan pengimbasan. Padahal kalau semuanya pengimbasan tentu menjadi blunder, Bapak Ibu, ya kan. Dalam satu sekolah ada guru sebanyak 30 orang semuanya pengimbasannya, berarti jeruk makan jeruk ya, Bapak Ibu. Itu. Sehingga mestinya dokumen materi itu tidak semuanya pengimbasan. Itu. Masih bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Aman, Pak. Masih, Pak. Terima kasih. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu, aksi nyata kita melakukan assessment, misalkan pelatihan mandirinya itu assessment, ya kan, assessment atau penilaian. Tentu aksi nyatanya untuk Bapak Ibu guru tidak harus pengimbasan juga, itu kan. Bisa saja aksi nyatanya itu ya berupa praktek Bapak Ibu ya dalam hal membuat assessment, membuat instrumen penilaian Bapak Ibu, termasuk juga membuat semacam rubrik penilaian dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai dokumen materi. Gitu. Jadi manakala Bapak Ibu melakukan aksi nyata itu, dokumen materi itu tidak harus berbentuk pengimbasan, Bapak Ibu. Pengimbasan dari hasil merangkum video pembelajaran itu tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa berupa dokumen yang lain. Pada saat kita melaksanakan pelatihan mandiri dengan tema atau topik perencanaan pembelajaran misalkan ya, perencanaan pembelajaran, sebenarnya Bapak Ibu dari hasil kurator nih yang menyampaikan ke saya waktu pelatihan itu, dan saya juga meyakini hal yang sama, Bapak Ibu bisa melampirkan modul ajar yang Bapak Ibu punya, tentu modul ajar dengan spesifikasi yang menarik lah, gitu kan, begitu. Nah, sehingga dokumen itu tidak harus berbentuk dokumen pengimbasan atau slide PPT atau slide Canva dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Nah, kemudian ada dokumen foto kegiatan, Bapak Ibu. Jangan lupa pada saat melakukan pengimbasan, pada saat melakukan aksi misalkan penggunaan instrumen penilaian dan sebagainya, itu ada foto kegiatannya. Gitu. Ada foto kegiatannya, kegiatan saat melakukan itu. Nah, kemudian juga jangan lupa ada dokumen hasil refleksi atau umpan balik. Nah, biasanya Bapak Ibu lebih sering di dokumen materi dengan foto kegiatan, refleksi umpan baliknya dilupakan. Nah, kalau refleksi umpan balik dilupakan ini yang menjadi sering penyebab sehingga Bapak Ibu harus direvisi. Nah, kemudian ketika file itu, kalau yang saya lakukan itu, saya masing-masing kan di PDF-kan dulu, Bapak Ibu. Di file materi PDF-kan, dokumen foto PDF-kan, hasil refleksi itu kita PDF-kan. Nah, kemudian ketika file itu kita gabung, ya kan, menjadi dokumen aksi nyata yang nanti akan kita upload, ya kan, ke dalam lembar itu aksi nyata ya di PMM itu. Nah, kemudian setelah itu muncul di situ tentu untuk mengisi deskripsi. Nah, ini seringnya juga jadi masalah ini Bapak Ibu. Pengalaman saya di aksi nyata pertama kedua yang disuruh diperbaiki, itu ternyata kuncinya di deskripsi Bapak Ibu. Deskripsinya singkat banget, itu tidak mencerminkan kondisi yang relatif menceritakan secara lebih detail begitu. Itu kan deskripsinya sederhana, hanya sekedar itu. Nah, di titik inilah ini juga saran saya itu untuk deskripsi juga diisi secara lengkap dan detail Bapak Ibu. Ya, termasuk direfleksi itu yang diketik langsung di PMM itu Bapak Ibu. Itu tidak diupload tapi diketik langsung. Jadi setiap pertanyaan di deskripsi itu harus dijawab. Umumnya dalam deskripsi itu ada 3 pertanyaan pokok gitu kan. Masing-masing pertanyaan pokok itu dijawab Bapak Ibu. Nah, dijawabnya itu diupayakan secara detail, di mana nanti pokoknya prinsip kita kan bagaimana kita meyakinkan kurator bahwa kurator itu percaya dengan apa yang kita kerjakan. Itu prinsipnya sebetulnya itu.
ya kurator atau tim reviewer atau apalah namanya penilai dokumen kita itu mereka percaya kepada dokumen yang kita tulis di situ, yang kita tulis, yang kita tampilkan dalam bentuk file, sehingga mereka percaya. Kalau mereka percaya dengan yang kita buat, tentu pasti akan lolos Bapak Ibu. Jadi kuncinya di situ. Nah, agar mereka percaya, nah maka tadi selain dokumen aksi nyatanya yang baik yang memuat 3 hal tadi, itu deskripsinya juga dibuat secara lengkap dan detail, refleksinya juga dibuat secara lengkap dan detail. Nah, dengan lengkap dan detail itu akhirnya kurator tentu akan bisa membayangkan kira-kira pelaksanaannya seperti apa, ada kelogisannya apa tidak begitu. Kalau ada kelogisannya dan ini kira-kira memang jelas ini kegiatan aksi nyatanya, nah tentu mereka akan menerima apa yang kita lakukan tersebut Bapak Ibu. Ya, jadi intinya itu. Nah, terkait dengan dokumen materi atau foto kegiatan itu yang saya lakukan secara material gitu ya Bapak Ibu. Saya biasanya membuat untuk materi atau foto kegiatan itu saya biasanya membuat dengan file PPT atau Canva karena saya pakainya pengimbasan atau sosialisasi. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin instrumen penilaian dan sebagainya ya, berarti pakainya Word atau pakainya Excel dan sebagainya atau pakainya Google Form misalkan, ya nanti tinggal diubah saja ke dalam bentuk PDF dengan cara di-convert atau dikonversi gitu. Nah, untuk dokumen umpan balik ini Bapak Ibu, nah tentu dokumen umpan balik itu ketika panjenengan akan meminta umpan balik itu tergantung dari objeknya ya. Kalau pengimbasan ya jelas yang diimbaskan kepada siapa. Kalau diimbaskan kepada teman-teman guru, ya otomatis nanti umpan baliknya dari teman-teman guru. Ya. Kalau kemudian asesmen itu diberikannya kepada siswa atau kepada murid, otomatis umpan baliknya ya dari murid begitu. Jadi yang namanya dokumen umpan balik atau refleksi itu tentu disesuaikan dengan siapa sasaran kita, gitu kan, siapa objeknya gitu. Nah, dalam hal membuat umpan balik itu panjenengan bisa membuat dengan bentuk catatan tulisan tangan misalkan asal pertanyaannya kalau bisa diperjelas begitu agar nanti jawaban yang diinginkan bisa terarah begitu. Bisa dengan Google Form atau bisa dengan Word itu Bapak Ibu diketik atau dengan tulisan tangan. Nah, semua itu nanti diubah dalam bentuk PDF. Nah, ini yang menjadi catatan saya, ini dokumen materi itu tidak harus rangkuman materi itu ya. Tidak harus rangkuman materi video pelatihan, namun dapat berupa materi implementasi terkait dengan tema modul proyek. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ketika kita misalkan lagi belajar topik Merdeka Belajar itu. Kalau kepala sekolah tentu cocok lah kalau pakainya paparan pengimbasan itu sebagai top leader di sekolah. Nah, untuk guru dan tendik itu kalau bisa ya jangan paparan lagi gitu kan. Bisa dengan membuat materi aksi tentang menumbuhkan budi pekerti, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dan lain-lain gitu. Ini aksi yang dilakukan itu seperti apa. Yang penting aksi yang kita lakukan itu sesuai dengan topik. Ya, topiknya Merdeka Belajar. Berarti aksi yang dilakukan itu ya terkait dengan topik tersebut. Nah, kaitannya dengan kurikulum Merdeka misalkan ya, kalau kepala sekolah mungkin lebih umum berupa paparan lagi atau diskusi tentang kurikulum dan sebagainya misalkan. Nah, untuk guru dan tendik itu bisa dengan menyusun modul ajar yang menerapkan konsep pembelajaran paradigma baru, menerapkan konsep pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Tentu seperti itu. Ya, karena ini topiknya kurikulum Merdeka, ya tentu implementasinya implementasi kurikulum Merdeka, bukan kurikulum 2013. Nah, terkait dengan asesmen misalkan, nah, untuk Bapak Ibu guru tentu bisa dengan menyusun asesmen dengan paradigma baru. Ya, Bapak Ibu bisa misalkan praktek baik Ibu dalam menyusun asesmen diagnostik, formatif, sumatif yang inovatif dan kreatif itu bisa dijadikan bahan materi ya untuk konten aksi nyata tadi. Untuk proyek penguatan profil Pancasila, Bapak Ibu bisa menyusun materi dalam bentuk modul ya, modul P5 ya kan, atau menyusun asesmen P5 pada tema tertentu. Nah, ini menurut saya ini alternatif Bapak Ibu materi yang nanti akan kita jadikan sebagai konten dari aksi nyata itu ya. Setelah selain itu nanti kan tuh seperti yang tadi saya sampaikan ada foto ya kan, juga ada
refleksi umpan balik. Ya. Kemudian untuk deskripsi Bapak Ibu, ya kan, ini contoh yang saya buat Bapak Ibu dan alhamdulillah sudah lolos. Ya, jadi tadi saya bilang deskripsi itu diupayakan menjawab semua pertanyaan yang di situ yang diminta. Nah, sehingga jangan deskripsi hanya satu kalimat sangat baik, sangat mudah dipahami videonya. Tentu itu tentu pasti akan jadi masalah, akan jadi problem. Karena itu tidak menjawab pertanyaan, gitu kan. Nah, deskripsi yang dimaksud ya berarti penjabaran terkait dengan masalah menjawab pertanyaan yang di situ sudah digariskan. Oleh karena itu, kita sebaiknya menulis deskripsi itu dengan detail. Kita menulis deskripsi dengan detail sesuai dengan pertanyaannya. Termasuk juga refleksi Bapak Ibu ini, kegiatan refleksi ini itu juga kita tuliskan secara detail juga ya, sesuai dengan pertanyaan. Jadi nanti tidak hanya masalah upload dokumen aksi nyatanya saja, tapi pengalaman saya di aksi nyata pertama itu disuruh diperbaiki, dan yang saya perbaiki adalah deskripsi dan refleksinya ini Bapak Ibu. Yang saya perbaiki juga refleksinya ini. Setelah deskripsi dan refleksi kita perbaiki, alhamdulillah dinyatakan lolos begitu Bapak Ibu. Ini selanjutnya barangkali saya ingin menampilkan contoh aksi nyata ya dalam standar minimal Bapak Ibu lah, seperti tadi yang saya bilang itu, meskipun ini nanti kembalinya kepada kurator kita masing-masing, tetapi tentu seandainya standar minimal ITAKIT ini kita penuhi, maka peluang untuk untuk kita mendapatkan hasil itu tentu akan sangat bagus. Ini contoh mudah-mudahan bisa kebaca Bapak Ibu. Oke. Masih bisa kebaca ini Bapak Ibu filenya? Masih Pak. Masih. Ini contoh. Masih Pak, masih. Oke, ini contoh ya. Yang contoh bisa kebaca nggih Mas Faisal ya? Belum Pak, karena mungkin share screen-nya tadi PowerPoint saja Pak. Oh iya. Oke. Ya oke. Ini tadinya PowerPoint terlink Mas Faisal itu. Bisa dicoba share screen-nya dimatikan, diganti share screen lagi gitu ya, harus ya kayak gitu ya. Oke, ya. Oke. Ini share screen-nya tapi saya stop dulu Bapak Ibu, dan nanti saya ini nanti share screen-nya saya stop, saya share screen-nya saya ganti Bapak Ibu, dokumen aksi nyatanya seperti apa. Bentar. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa kebaca ini. Oke. Bisa kebaca Mas Faisal? Sedang Pak. Sudah kebaca? Nah, proses? Sudah Pak, sudah. Ya. Ini yang saya maksud kayak gini. Ini materi Bapak Ibu. Ini pertama tentu strukturnya kita tampilkan materi dulu ya dalam bentuk PDF saja, karena di situ diminta PDF gitu. Nah, setelah materi ini materi ini Bapak Ibu jangan lupa identitas Bapak Ibu juga, narasumbernya atau identitas, kalau pengimbasan kan berarti narasumber ini. Materi Bapak Ibu. Ini masalah materi andaikan mau detail ya dibolehkan, silakan, akan sangat bagus. Nah, jangan lupa berikutnya adalah foto dokumen Bapak Ibu. Berikutnya foto dokumen kegiatannya itu. Kalau pengimbasan seperti ini misalkan ya digambarkan, dan upayakan ada panjenengannya gitu untuk memperkuat keyakinan kurator kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian yang terakhir adalah refleksi atau umpan balik. Nah, saya di sini membuat refleksi itu dalam bentuk Google Form yang lebih mudah gitu kan. Dengan saya menyiapkan link Google Form, kemudian pertanyaan-pertanyaannya saya buat pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan aspek refleksi lah di situ. Okay. Nah, dari Google Form itu kemudian saya ubah ke dalam bentuk PDF gitu kan. Itu. Nah, ketika ketiga file itu kemudian sudah tersedia gitu, itu maka saya kumpulkan, dan inilah dokumen aksi nyatanya. Jadi kurang lebih seperti ini.
yang penting memuat minimalnya 3 aspek. Kalau panjenengan kemudian mau meyakinkan dengan menambah yang lain ya monggo-monggo saja. Tapi sekurang-kurangnya itu ada 3 aspek ini Bapak Ibu untuk kegiatan aksi nyata. Itu Bapak Ibu nggih. Ini saya pakainya Google Form. Dari kemarin waktu saya ikut upgrading, yang namanya refleksi itu tidak harus menggunakan tidak harus menggunakan Google Form, ada juga yang menggunakan catatan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya sharekan ke panjenengan lagi. Ini dari teman saya. Ini ya kan. Ini saya kalau yang ini sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Oke. Belum, Pak. Masih proses. Masih proses ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya. Coba bisa dilihat atau kayak sebentar ini saya dulu. Oke, ini. Oke, ini. Kelihatan? Kelihatan sudah, Pak. Sampun, Pak. Oke. Nah, ini contoh penyajian dari teman saya ini dari SD Brebes ya, Dr. Brebes. Ini pertama identitas, ya kemudian materi ini juga masih berbentuk pengimbasan kan materi. Nah, kemudian seperti tadi ada foto kegiatan. Ya, ada foto kegiatan. Ini masih materi, ini materinya panjang banget. Kalau tadi saya membuat materi 2 halaman itu hanya untuk ini saja Bapak Ibu. Aslinya ya saya dalam hal membuat materi ya cukup detail Bapak Ibu ya. Materinya ya yang memang saya presentasikan itu saya anukan semua itu. Nah, ini dokumentasi, harus ada foto dokumentasi Bapak Ibu ya. Ini. Nah, kemudian umpan baliknya itu dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi diketik ulang ya dari catatan-catatan yang ada yang ditemukan oleh penyaji aksi nyata itu dibentuk dalam bentuk umpan balik seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya tadi pakainya Google Form dan itu sudah saya berulang-ulang seperti itu semua Bapak Ibu, pakainya Google Form. Tuh. Ini Bapak Ibu ya, ini sekedar itu. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saya membayangkan seandainya Bapak Ibu melakukan pelatihan dengan PM itu merupakan cara mendapatkan pengembangan diri yang paling efektif Bapak Ibu. Kalau bicara masalah kedinasan gitu Bapak Ibu, kalau bicara masalah ngakredit ya, kalau dihubungkan dengan ngakredit, ketika Bapak Ibu, makanya ini saya mendorong Bapak Ibu untuk mengoptimalkan kegiatan itu sebenarnya ketika kementerian menyajikan, menghadirkan pelatihan mandiri dan kemudian ini bersertifikat ya yang memang bisa dinilaikan ya, setahu saya ini harusnya bisa dinilaikan Bapak Ibu karena ini resmi diluncurkan oleh kementerian, itu bisa dinilaikan. Ini merupakan cara yang paling murah Bapak Ibu, paling murah, paling mudah begitu menurut saya itu. Dan makanya saya sangat semangat Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini saya sudah 7 tadi, saya sudah ceritakan ada 7 yang sudah 6 yang sudah saya selesaikan. Ini 7 tinggal membuat aksi nyata yang ke-7 begitu. Ini yang paling murah Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan fasilitas ini sangat rugi itu menurut saya. Sangat amat rugi. Ini yang paling murah, bisa kita lakukan kapanpun waktunya, tidak berbiaya, paling biaya kuota barangkali kalau kuotanya di sekolahan juga aman begitu kan. Itu bayangkan Bapak Ibu manakala misalkan kita ingin mengadakan pelatihan dengan ini kebanyakan jamnya kan minimal 30 jam Bapak Ibu. Ya satu tema, satu topik itu jamnya minimal 30 jam, ada yang 32 ada 39 malah saya. Jadi kalau ini sudah diselesaikan, Bapak Ibu sudah punya sertifikat, kemudian tinggal buat laporan sama membuat surat persetujuan atasan atau surat tugas, clear. Ini bisa menjadi dokumen pengembangan diri panjenengan yang akan sangat mendukung karir panjenengan itu khususnya untuk penilaian PAK. Jadi akan sangat baik Bapak Ibu, ini merupakan langkah yang paling murah dan kita harus menyambut baik ya, bukan harusnya tidak menjadi beban, itu harusnya tidak menjadi beban Bapak Ibu ya. Saya membayangkan ya kemarin saya diundang untuk kegiatan upgrading ya di Solo, ditempatkan di hotel taruhlah seperti itu ya kan, kita harus rame-rame pergi ke sana, coba biayanya berapa Bapak Ibu,
apalagi harus 3 hari atau 4 hari dengan standar 30 jam kan minimal 3 hari Bapak Ibu ya, minimal 3 hari. Biayanya berapa, pengorbanannya berapa. Ternyata bisa sama manakala kita melakukan PMM itu, pelatihan mandiri PMM. Nah, kalau seperti itu mana yang kita pilih tentunya kan, dan ya apa namanya, makanya menurut saya pelatihan mandiri PMM itu menurut saya sebuah tool ya, sebuah kunci ya yang akan sangat baik ya kalau itu digunakan guru untuk mengembangkan kemampuannya, pemahamannya dalam banyak hal. Barangkali itu Mbak Dian, Mas Faisal yang bisa saya paparkan dulu. Monggo nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iti yang sudah memaparkan materinya. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab kali ini dibagi menjadi 2 termin ya. Dengan masing-masing termin itu 2 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa klik raise hand. Sebutkan nama sama asal sekolahnya. Monggo yang ingin bertanya. Sudah clear semua. Ya. Atau bisa lewat kolom chat, ditulis di kolom chat pertanyaannya. Sudah clear semua ini? Oke. Ya, tambahan informasi barangkali Bapak Ibu guys, tambahan informasi. Kemarin Dinas Provinsi itu mengadakan semacam kegiatan selebrasi atau apa gitu kan. Itu ternyata salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat ketercapaian ya, ketercapaian tenaga guru dan teknik terkait dengan masalah pemanfaatan PMM itu. Nah ini sebuah rangsangan saja Bapak Ibu ya, ini merupakan rangsangan saja, tetapi kalau menurut saya pribadi pemanfaatan PMM dan Kombel itu termasuk Kombel juga itu merupakan catatan kinerja. Nah, oleh karena itu ini harusnya menjadi kesadaran pribadi gitu kan, harus menjadi kesadaran pribadi karena ini merupakan catatan kinerja Bapak Ibu. Dan akan sangat bagus manakala kita mengadakan pelatihan ini benar-benar dengan intens. Videonya dicermati betul itu. Kalau saya pribadi terus terang cukup menikmati begitu. Jadi kalau ada video PMM itu saya tonton kurang lebih di atas ya sekitar 90% lah itu saya tonton begitu. Itu 90% saya tonton ya kan, tidak main kebut-kebutan ya kan, nonton di awal klik di akhir gitu aja kan, tidak Bapak Ibu. Tapi ya kisaran 80% sampai 90% saya tonton begitu ya. Kan itu kurang lebih antara 8 sampai 10 menit kan, itu kan agak lama sih. Tapi kalau kita menikmati betul tontonan video itu secara utuh, maka bukti pertama yang akan kita tangkap, kita akan mudah menyelesaikan post testnya itu kan, itu kan akan menyelesaikan post test itu bukti pertama. Nah, manakala kita menjawab post test kok ada trouble, nah ini ciri-ciri begitu kan, ciri-ciri videonya tidak kita nikmati dengan baik lah ya, mungkin durasi waktunya hanya dimanfaatkan 50% ke bawah, berarti seperti itu. Karena itu video kalau ditonton terpotong-potong juga agak susah kita memahami. Kalau kita ingin memahami dengan baik, itu videonya itu kalau bisa ditonton agak utuh Bapak Ibu. Oke, itu barangkali seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini baru saja saya bilang, ini Pak Latif menanyakan ini lewat kolom chat ini. Ini ada. Berarti insting saya jalan Mas Faisal ya Mbak Dian ya. Itu jadi benar-benar saran saya itu video ditonton secara utuh kalau bisa ya kan, ditonton secara utuh. Dan jangan lupa ini Bapak Ibu, karena nanti kan kalau kita ingin diadministrasikan dalam laporan pengembangan diri, jangan lupa itu ya kan penyajinya siapa itu kan, itu kita Bapak Ibu. Sehingga nanti materinya apa, penyajinya apa, itu harus kita catat sehingga pada saat membuat laporan pengembangan diri itu menjadi mudah. Itu. Ini Bapak Ibu, barangkali
apa namanya, ini menjadi catatan lucunya yang PNS ini ya, yang ASN baik PNS maupun P3K ya. Panjenengan selain menyelesaikan aksi nyata ini tentu akan sangat baik kalau ini dimanfaatkan sebagai dokumen pengembangan diri. Nah, di titik inilah tentu tidak hanya menyelesaikan aksi nyata juga saja, tapi panjenengan juga diteruskan membuat laporan pengembangan diri itu kan. Laporan, nah kemudian nanti bisa dipakai untuk kenaikan pangkat untuk angka kredit begitu Bapak Ibu. Itu barangkali seperti itu Mas Faisal tadi ya. Iya. Ya, mungkin saya yang mau bertanya gitu Pak. Nggih, monggo Mbak Dian. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah dulu. Ada deadline nggak Pak untuk PMM-nya? Ada deadline-nya nggak? Deadline batas. Oke. Pengalaman saya tidak pernah kena deadline begitu kan. Tidak pernah kena deadline. Hanya saja ini baru saja saya juga membahas dengan teman-teman guru di sekolahan. Sekarang itu kita sedang dituntut untuk membuat SKP, ya SKP elektronik itu. Dan di dalam SKP elektronik itu, kalau misalkan kita ingin mengupload dokumen pelatihan mandiri, tentu deadline waktunya yang harus kita perhatikan kan seperti itu. Itu deadline waktunya itu kita yang atur. Misalkan ini pelatihan mandiri ini kita laksanakan dengan target di bulan Desember begitu kan, maka mau tidak mau di bulan Desember kita harus selesaikan pelatihan mandiri itu, sehingga nanti dokumen laporan dan sebagainya itu bisa terkoneksi dengan baik di ESKP itu Mbak Dian. Okay. Jadi kalau saya memang apa namanya PMM itu nanti pada akhirnya menurut saya akan terkait dengan banyak hal, makanya Ada. Gimana? Barang nanti pakai handphone Pak. Sepertinya terputus nih. Sinyalnya mungkin. Sambil menunggu ini, barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir, bisa dicek di kolom chat ya. Atau misal kesulitan bisa diketik s.id/madbrebes_webinar 1_th. Mohon maaf Ibu Dian, Pak Idi tadi barusan menelpon. Komputernya tiba-tiba restart, ini sedang proses masuk menggunakan handphone. Mungkin Bapak Ibu bisa diingatkan kembali Bu Dian untuk mengisi daftar hadir keperluan sertifikat. Ya, bagi yang belum mengisi daftar hadir bisa linknya ada di kolom chat ya. Atau bisa diketik s.id/madbrebes_webinar 1_th. Izin menginfokan Bu Dian terkait materi, insya Allah nanti bisa Bapak Ibu akses juga, dikirim linknya nanti di akhir untuk bisa di-download Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Iti, silakan yang masuk. Oh, gitu. Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ratno.
apakah dalam membuat aksi nyata harus secara urut materi yang ada di dalam PMM? Gitu, Pak. Oke. Menurut saya masalah pengurutan itu kan sebuah alur tulisan saja, begitu, sebuah alur tulisan saja. Kalau alur tulisan kok dibuat tidak urut kan yang membaca kesulitan, kan seperti itu. Jadi itu kepentingan bagaimana kita menyajikan tulisan dengan baik, itu saja. Itu logika saya. Yang namanya mengurutkan tulisan itu kan berarti mendorong pembaca itu bisa menikmati tulisan saya dengan baik, barangkali seperti itu. Tentang urutan, misalkan foto ditaruh di atas, nanti materi di bawah, itu nggak masalah. Pengalaman saya tidak harus urut materi kemudian foto kemudian refleksi, tidak. Saya foto dulu, habis foto terus materi, kemudian baru refleksi. Yang pasti kalau bisa refleksi itu di paling akhir, namanya saja refleksi kan. Refleksi itu dekatnya dengan evaluasi, sehingga ditaruhnya di paling akhir. Ngaten, Mbak Dian? Mungkin bisa saja maksudnya ini ya, Pak, topiknya. Misal topik. Oh, nggak urut nggak apa-apa. Kalau bicara topik nggak urut nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Untuk ini ada bisa dimengerti di Pak Ratno. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Alfia. Untuk menyelesaikan PMM itu tertulis ada batasnya 2-27 hari. Sedangkan saya sudah mengerjakan untuk 4 modul tetapi sudah 2 bulan belum menyelesaikan aksi nyata. Nah, pertanyaan Bu Alfia, saya masih bisa tidak untuk menyelesaikan aksi nyatanya? Oke, pengalaman saya masih bisa itu ya, diselesaikan saja aksi nyatanya masing-masing gitu, nggak ada masalah gitu, karena ketika kita mengerjakan aksi nyata tiap topik itu memang tidak harus. Biasanya kalau dalam satu topik misalkan modul 1, modul 2 langsung ke modul 2 nggak bisa, harus dari urut modul 1 dulu, 2, 3 gitu. Tapi kalau antar topik itu tidak bisa masing-masing, itu tidak harus urut. Nah, kalau sudah menyelesaikan topik semuanya tinggal aksi nyata, itu juga tidak harus urut, Bapak Ibu. Monggo, pengalaman saya itu mana-mana dulu yang jenengan paling nyaman diselesaikan gitu, pengalaman saya ini seperti itu, nggak ada masalah. Monggo yang masih ada pertanyaan. Mas Faisal sudah menyelesaikan berapa aksi nyata, Mas Faisal? Kalau saya sendiri aksi nyatanya sudah baru 2, Pak, karena saya kemarin baru dipanggil. Yang tempo hari itu baru mulai PMM-an, Pak. Oke. Teruskan. Monggo yang lain barangkali ada. Mungkin saya ingin bertanya ini, Pak. Kalau di bagian umpan balik refleksi itu ada minimalnya berapa? 3 atau? Oke. Pengalaman ya, ini lagi-lagi kalau mengenai jawaban pasti tentu subjektivitas tim penilai atau kurator. Kalau pengalaman saya menyertakan itu sekurang-kurangnya 3 begitu. Tetapi manakala kita bisa lebih banyak, tentu prosentase dari audiennya lah ya kan, itu akan sangat baik gitu. Kemudian kalau misalkan panjenengan mengajar di satu kelas yang audiennya ada 36 siswa itu kan, nah tentu kalau bisa melampirkan aksi nyata 10 anak akan sangat bagus begitu. Untuk meyakinkan, intinya sebetulnya bagaimana kita meyakinkan kurator sehingga apa yang kita kerjakan aksi nyata itu benar-benar mereka yakin bahwa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh begitu, ya. Kira-kira seperti itu. Begitu, monggo yang masih ada pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan lagi. Pak Amir, monggo. Ada ya? Itu Pak Amir tadi raise, Pak Amir Faruk barangkali ingin menanyakan. Belum. Oh, baik.
Jadi saya belum selesai Mas Faisal. Mbak Dian izin, saya belum selesai satu hal lagi tadi terkait dengan masalah ESKP, ya kan. Panjenengan sudah mengikuti pelatihan mandiri, ya kan. Nah selanjutnya nanti tentu ini menjadi dicatat lah ya, dicatat oleh Kemdikbud bahwa panjenengan juga memanfaatkan hati nyata dan sebagainya. Tetapi andaikan ini tidak mempunyai manfaat lebih untuk panjenengan rugi sendiri. Nah, bagaimana cara memanfaatkan lebihnya itu tadi, memanfaatkan lebihnya, aksi nyata yang panjenengan lakukan atau pelatihan mandiri yang panjenengan lakukan itu kan bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan pengembangan diri, gitu loh. Menjadi kegiatan pengembangan diri yang nanti bisa kita upload ke dalam SKP kita, itu ya kan. Sekarang SKP-nya berbasis elektronik SKP ini. Nah, oleh karena itu, maka setelah kita menyelesaikan seluruh kegiatan pelatihan mandiri dan mendapatkan sertifikat, gitu kan, alangkah lebih bagus lanjutkan dengan membuat laporan, Bapak Ibu, laporan pengembangan diri dan juga minta surat persetujuan atasan langsung. Misalkan kalau panjenengan mungkin kepala sekolah begitu. Nah, apabila laporannya sudah jadi, ya kan, dan kemudian surat persetujuannya juga sudah dibuatkan, selanjutnya sertifikatnya juga sudah terbit, ini nanti bisa dijadikan dokumen untuk pengembangan diri kita semua. Dan biasanya karena jamnya di situ minimal 30 jam, dinilaikan 1 Bapak Ibu, 1 angka kredit. Itu nilai yang sangat baik, sangat besar. Begitu Bapak Ibu, nggih. Izin Bu Dian menanyakan barangkali penutup Pak Idi, pertanyaan dari saya. Oke, monggo. Permisi Pak Idi, terkait refleksi atau umpan balik sendiri, barangkali bisa dijelaskan detailnya rambu-rambunya seperti apa khusus untuk refleksi sendiri, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus ini Mas Faisal. Sebenarnya rambu-rambu refleksi itu sudah dibuatkan, ada teorinya Mas Faisal. Ada teorinya itu. Saya lupa itu namanya siapa itu, tapi di aksi nyata atau di bagian assessment itu kan ya, di bagian kalau panjenengan buka panduan assessment ya dan pembelajaran ya, kurikulum merdeka, di situ ada contoh-contoh kalimat refleksi Mas Faisal. Ya, ada contoh-contoh kalimat refleksi, kalimat pokoknya lah, ya kan, ada kalimat pokoknya itu. Dan itu ada teorinya memang itu, sehingga kalimat refleksi yang kita buat itu memang diupayakan terarah Bapak Ibu, ya, diupayakan terarah, mencerminkan refleksinya. Contohnya kalimat kayak gini, ya. Sebelum kita mendapatkan pelatihan ini, apa yang ada dalam pikiran kita itu disuruh diceritakan, itu kalimat refleksi Pak Faisal. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, setelah kita mengikuti pelatihan ini, apa konsep yang pengetahuan baru yang kita dapatkan itu. Ini juga kalimat refleksi yang sudah baku, yang sudah ada teorinya Mas Faisal itu. Nah, kemudian biasanya pertanyaan refleksi yang bagus lagi setelah Anda melaksanakan kegiatan ini, ya, kira-kira langkah perbaikan ke depan apa yang akan Anda lakukan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan baku pada refleksi dan umpan balik Mas Faisal. Ini yang diharapkan ini benar-benar bisa mendorong kita ini untuk melakukan perubahan-perubahan ke depan. Begitu Mas Faisal. Ini ada teorinya, memang ada teorinya, panjenengan kayaknya nanti bisa dilihat di pedoman asesmen dan pembelajaran. Itu ada teorinya. Begitu. Terima kasih Pak Idi Amin. Ini ada namanya metode level of reflection, itu kan ya. Ada metode no wonder learn, itu kan. Ada 6 topik berpikir. Nah, itu teori-teori tentang refleksi Mas Faisal itu yang bisa panjenengan lakukan itu. Pertanyaan pertama adalah remember ya. Ini untuk yang level refleksi atau tangga refleksi ya kan. Dalam teorinya itu ada sebanyak 7 tangga. Yang pertama adalah pertanyaan tentang
saya telah menyelesaikan apa, gitu kan. Level yang kedua, pertanyaan hal penting tentang apa yang telah saya lakukan. Pertanyaan ketiga, saya bisa menerapkannya bagaimana. Yang keempat, mengenai menganalisis ya, apakah ada pola dalam pekerjaan itu dan seterusnya. Yang terakhir nanti ada pertanyaan berdasarkan jawaban di atas, saya menilai diri saya adalah sebagai pembelajar yang bagaimana gitu. Ini ada teorinya Mas Faisal. Ya nanti monggo bisa dibuka di buku pedoman asesmen kalau tidak salah di situ. Atau kalau enggak nanti saya akan kirim file ini untuk pertanyaan refleksi. Terima kasih. Mohon izin juga Pak ke beberapa guru peserta hari ini juga barangkali diperbolehkan untuk share PDF yang tadi presentasi Pak Aidi. Oke. Ini saya kebetulan tidak menggunakan laptop, pakainya HP sehingga belum share. Nanti saya share ke MGMP saja, nggih. Baik. Saya share file-file ini ke MGMP. Nah, nanti monggo MGMP yang menge-share ke peserta hari ini, ngaten. Nggih. Baik, Pak. Nggih. Baik, tidak ada pertanyaan lagi nggih. Oke, dari webinar ini berarti dapat disimpulkan bahwa salah satu cara mengefektifkan PMM yaitu dengan memanfaatkan komunitas belajar, diantaranya dengan berbagi karya yang bisa dikembangkan dengan kaidah STAR, situasi, tantangan, aksi, dan risal atau refleksi. Kemudian dalam merancang aksi nyata, sebaiknya yang pertama sekurang-kurangnya memuat 3 file, yaitu materi, foto kegiatan, dan hasil refleksi. Kemudian ketiga file digabung menjadi satu file dalam bentuk PDF. Kemudian mengisi deskripsi dan refleksi secara lengkap dan detail, sesuai dengan pertanyaan. Kemudian dokumen materi dan foto itu bisa dibuat dengan PPT atau Canva. Terus dokumen refleksi atau umpan balik bisa dibuat dengan Google Form, Word ataupun tulisan tangan. Gitu ya. Oke, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian sesi webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Idi Amin MPD yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah menyimak dengan antusias materi kita pada hari ini. Kemudian akhirnya saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya masih kurang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Faisal selaku host. Monggo Pak Faisal. Terima kasih Ibu Dian yang sudah memoderatori acara webinar kali ini. Rangkaian acaranya sudah selesai, Bapak Ibu guru hebat semua. Saya ingatkan kembali sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk keperluan sertifikat. Linknya ada di kolom chat di s.id/matberbes_webinar1_dh. Kemudian terkait sertifikat, insya Allah maksimal 14 hari akan dikirimkan lewat email yang sudah terkumpul pada saat pengisian daftar hadir tadi. Begitu juga materi juga nanti insya Allah akan dikirim lewat email. Dari saya selaku host undur diri dan dari Ibu Dian Setiawati juga undur diri. Kami dari komunitas belajar MGMP Matematika SMA Kabupaten Brebes mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pelaksanaan webinar kali ini. Dan nantikan webinar seri kedua yang insya Allah akan diupdate di aplikasi PMM. Selalu update PMM-nya. Salam dan bahagia dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ihdi, Pak Faisal, Ibu Dian semuanya. Salam. Terima kasih Ya. salam. Oke. Pak Gilang yang energik. Halo malam.